Seorang pria datang dengan baju compang-camping ke sebuah bank, dan seluruh pegawai tertawa. Tapi tak ada yang tahu, pria itu adalah anak pemilik bank. Hari itu, semua terlihat biasa di dalam bank. Nasabah antre, pegawai sibuk, dan udara dingin dari AC menambah kesan profesional. Tapi siapa sangka, di hari itu sebuah pelajaran hidup yang menyakitkan akan dimulai. Karena satu pria datang, dengan niat yang sederhana, tapi disambut dengan hinaan yang luar biasa. Hari itu, suasana di dalam bank tampak seperti hari-hari biasanya. Ramai, sibuk, dan penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas. Para nasabah berdiri dalam antrean panjang, para petugas melayani dengan wajah penuh kesibukan, dan hembusan AC dingin mengisi ruangan, seolah ingin menolak siapapun yang datang dalam keadaan lusuh atau berantakan. Namun tiba-tiba, suasana yang semula normal itu berubah seketika. Semua menjadi hening saat seorang pria dengan pakaian compang-camping melangkah pelan masuk ke dalam lobi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh debu dan kotoran, dan sandal jepit yang dikenakannya sudah bolong di beberapa bagian. Kehadirannya begitu mencolok, tak butuh waktu lama untuk membuat seluruh perhatian tertuju padanya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Pria itu menyebut dirinya Jono. Atau setidaknya, itulah nama yang ia gunakan hari itu. Tak ada satupun orang yang tahu bahwa Jono sebenarnya adalah Jeffrey, putra tunggal dari pemilik bank tersebut. Hari ini, ia datang bukan sebagai pewaris harta bernilai miliaran. Bukan juga sebagai bos besar yang ditakuti atau dihormati. Ia datang dengan satu tujuan sederhana, namun penuh makna. Menguji ketulusan cinta seorang wanita yang selama ini mengaku mencintainya dengan sepenuh hati. Wanita itu adalah Freya, kekasihnya sendiri. Freya bekerja di bank itu sebagai petugas customer service. Dan Jeffrey ingin mengetahui satu hal penting. Jika ia bukan siapa-siapa, jika ia datang tanpa kekayaan, tanpa nama besar, akankah Freya tetap memperlakukannya dengan hormat dan cinta yang sama? Langkah kaki Jono terhenti di depan satpam. Petugas keamanan itu segera berdiri, menatapnya dengan pandangan curiga dan alis yang mengerut tajam. Mau kemana kamu? Tanyanya dengan nada ketus. Ini bank, bukan tempat minta-minta. Jono tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil, menatap satpam itu dengan tenang, lalu menjawab pelan. Saya mau buka rekening, Pak. Kalimat itu, yang seharusnya biasa saja diucapkan di dalam sebuah bank, justru membuat beberapa orang menahan tawa. Buka rekening? Kamu yakin gak salah tempat? Cibir seorang nasabah dari antrian. Setelah beberapa saat dipenuhi keraguan dan gumaman orang-orang, satpam akhirnya membiarkannya masuk. Meski tatapan curiganya tak pernah hilang. Jono melangkah perlahan menuju bagian customer service. Suara sepatu sandal jepitnya yang bolong menyentuh lantai mengiringi tatapan heran dan jijik dari para nasabah maupun pegawai. Tapi Jono tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk segala bentuk penolakan dan hinaan yang mungkin datang padanya. Tapi yang belum ia tahu, dan yang akan menghantamnya paling dalam, adalah kenyataan bahwa luka terparah seringkali datang dari orang yang paling dicintai. Di balik meja customer service, Freya terlihat sibuk melayani nasabah dengan senyum profesional yang menghiasi wajahnya. Ia tampak anggun, rapi, dan penuh percaya diri. Tapi senyuman itu langsung menghilang ketika matanya menangkap sosok lusuh yang kini berdiri di hadapannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, dengan nada dingin dan datar. Jono berusaha tetap tenang, menjawab lirih. Saya mau buka rekening, Mbak. Freya mengernyit. Ia menatap pria itu dari atas ke bawah, memperhatikan setiap detail pakaian dan wajahnya yang kumuh. Kemudian ia tertawa kecil dengan nada mencemooh. Kamu yakin punya uang? Beberapa pegawai lain mulai melirik ke arah mereka, dan sebagian mulai menahan tawa. Freya masih melanjutkan ucapannya dengan suara yang kini semakin merendahkan. Maaf, Pak, untuk membuka rekening di sini, minimal setoran awalnya 1 juta. Kalau cuma bawa recehan, mending gak usah buang-buang waktu kami di sini, ya? Ruangan mendadak menjadi canggung. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya tampak menikmati situasi itu seperti sedang menonton hiburan dadakan. Jono hanya diam.
Di dalam hatinya, mulai muncul rasa kecewa yang tak bisa ia bendung. Ia berharap Freya, wanita yang selama ini menatap matanya sambil mengucap cinta, bisa menunjukkan sedikit saja empati. Tapi yang ia lihat hari ini hanyalah wanita yang penuh gengsi dan terlalu cepat menghakimi dari penampilan. Saya punya uang, Mbak, tapi saya nggak bawa hari ini. Saya cuma mau tanya-tanya dulu. Jawab Jono masih dengan nada sopan dan menahan rasa sakit di dada. Freya langsung menunjuk pintu keluar dengan wajah tak bersahabat. Kalau nggak serius, silakan keluar. Jangan ganggu antrian. Ini bank, bukan tempat numpang ngobrol. Perkataannya menusuk seperti sembilu. Beberapa pegawai lain ikut tersenyum sinis. Tak satu pun yang berusaha membela. Dengan hati yang perlahan membeku, Jono berdiri dan meninggalkan meja itu. Langkahnya terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya terasa seperti dihantam berkali-kali. Ia berjalan keluar dari lobi, masih dengan penyamaran yang sempurna. Namun kini, satu hal sudah menjadi sangat jelas. Freya tidak mengenali ketulusan ketika cinta itu tidak dibungkus dengan kemewahan. Dan pada titik inilah permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Jono, atau lebih tepatnya, Jeffrey, sudah memiliki rencana besar. Sebuah rencana untuk membuka semua topeng orang-orang di ruangan itu, termasuk topeng wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ternyata pria lusuh yang mereka hina kemarin adalah Jeffrey. Bukan sekadar nasabah biasa, melainkan anak tunggal dari pemilik bank, sekaligus calon pewaris utama seluruh jaringan perusahaan keuangan itu. Suasana yang sebelumnya riuh mendadak berubah menjadi hening. Bahkan untuk menatap matanya pun, tak seorang pun berani. Jeffrey berjalan pelan namun pasti, lalu berhenti di tengah lobi utama. Semua orang berdiri membeku. Dengan suara tenang namun menusuk, Jeffrey mulai bicara. Saya datang kemarin bukan untuk menguji sistem bank ini. Ia menatap satu persatu wajah para pegawai yang kini menunduk tak berani menatap balik. Saya datang sebagai orang biasa, untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang kalian anggap tidak punya apa-apa. Kata-katanya tidak keras, tapi justru itulah yang membuatnya terasa menghantam lebih dalam. Tidak perlu membentak, karena setiap kalimatnya menampar harga diri semua orang di ruangan itu. Freya berdiri terpaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, bibirnya bergerak seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba tersenyum, berharap Jeffrey mau bicara secara pribadi. Namun pria itu bahkan tak melirik ke arahnya. Jeffrey menatap lurus ke depan, seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk rasa iba. Saya tahu, tidak semua orang bisa bersikap hangat kepada orang asing, lanjut Jeffrey, masih dengan nada yang tenang namun dingin. Tapi yang saya lihat kemarin bukan hanya sikap acuh. Saya melihat kesombongan, penghinaan, bahkan rasa jijik kepada orang yang belum kalian kenal. Dan itu sangat menyedihkan. Manajer cabang tampak gelisah. Wajahnya memucat. Ia tahu ini bisa menjadi bencana besar bagi reputasi mereka. Pak Jeffrey, mohon, izinkan kami menjelaskan, katanya terbata. Namun Jeffrey hanya mengangkat tangannya pelan, mengisyaratkan agar sang manajer diam. Saya tidak membutuhkan penjelasan, katanya singkat. Yang saya lihat, sudah cukup. Tanpa banyak bicara, Jeffrey membuka tas kecilnya, mengambil tablet, dan mulai memutar rekaman CCTV dari hari sebelumnya. Seluruh ruangan terdiam menyaksikan tayangan yang tak terbantahkan. Momen demi momen diputar jelas. Bagaimana si gembel Jono diperlakukan dengan hinaan, disuruh pergi, bahkan ditertawakan. Rekaman suara dan ekspresi para pegawai, termasuk Freya, terdengar kembali. Kata-kata menyakitkan yang kemarin mereka lontarkan, kini kembali menghantam mereka sendiri. Kali ini lebih tajam dan menyakitkan. Usai video diputar, Jeffrey menutup tabletnya, menatap ruangan, dan berkata dengan mantap, "Saya tidak akan memecat siapapun hari ini, tapi saya akan mengirimkan laporan resmi ke kantor pusat.
Akan ada evaluasi besar-besaran soal etika dan pelayanan di cabang ini. Ia diam sejenak, sebelum menambahkan dengan suara berat namun tegas. Kita tidak membutuhkan orang yang pandai tersenyum hanya kepada yang kaya, tapi kejam kepada yang miskin. Freya akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Matanya basah, wajahnya memelas. Jeffrey, maaf, aku nggak tahu kalau itu kamu. Aku nggak bermaksud. Jeffrey memotongnya dengan suara dingin. Justru karena kamu nggak tahu, itu yang menunjukkan nilai sebenarnya dari sikapmu. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Freya menunduk dan menangis. Ia mencoba bicara lagi, menjelaskan, memohon, namun semuanya sudah terlambat. Jeffrey menatapnya sejenak. Dalam tatapan itu tak ada lagi cinta, hanya luka yang dalam. Aku datang kemarin bukan sebagai pewaris bank, tapi sebagai seorang laki-laki yang ingin tahu apakah wanita yang ia cintai benar-benar punya hati. Ia menarik napas dalam. Sayangnya, aku salah menilai. Tanpa berkata lagi, Jeffrey berbalik. Ia melangkah pergi, meninggalkan gedung itu dengan kepala tegak. Di belakangnya, seluruh ruangan tetap diam, membeku dalam penyesalan dan rasa malu. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana kantor bank berubah drastis. Tak ada lagi tawa keras saat jam istirahat. Tak ada lagi candaan menyebalkan yang biasa mereka lontarkan. Seluruh pegawai berjalan dalam tekanan dan rasa bersalah. Terutama Freya. Freya duduk di mejanya, menatap layar komputer yang kosong. Tangannya tak bergerak, pikirannya hancur. Tak ada semangat, tak ada senyum. Hatinya hampa. Ia sadar, hari itu ia kehilangan segalanya. Bukan hanya reputasi, tapi juga cinta dari seorang pria yang tulus mencintainya. Sejak insiden itu, Jeffrey tak pernah lagi menginjakan kaki di cabang bank tersebut. Ia menghilang tanpa kabar. Freya mencoba menghubungi, melalui pesan, telepon, bahkan email. Namun semua tak pernah dibalas. Tak ada satupun jawaban. Yang tersisa hanyalah keheningan. Ia hanya bisa duduk di balik meja, menatap kosong, dan menyesali semuanya. Di layar ponselnya, viral video penyamaran Jeffrey tersebar di mana-mana. Video rekaman CCTV itu diunggah oleh seseorang dan menyebar dengan cepat. Banyak orang memuji tindakan Jeffrey. Mereka menyebutnya sebagai pelajaran berharga bahwa manusia tidak boleh menilai dari penampilan. Namun bagi Freya, viralnya video itu justru menjadi bencana. Namanya tersebar, wajahnya dikenali. Di media sosial, ia dihujani hujatan dan hinaan. Ada yang mengejek, ada yang mencaci, bahkan ada yang mengiriminya pesan-pesan penuh kebencian. Semua rasa malu dan sakit ia telan sendiri. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa hari kemudian, manajer cabang memanggil seluruh pegawai untuk rapat darurat. Kita mendapat laporan resmi dari kantor pusat. Katanya dengan suara berat. Akan ada evaluasi menyeluruh. Semua perilaku kemarin tidak bisa ditoleransi. Seluruh ruangan tertunduk. Tak ada yang membantah. Mereka sadar, masa depan pekerjaan mereka sedang berada di ujung tanduk. Karena satu kesalahan yang seharusnya tak pernah terjadi, jika mereka hanya mau sedikit lebih manusiawi. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kantor, Jeffrey duduk sendiri di dalam rumah mewahnya yang sunyi. Di tangannya, tergenggam ponsel yang menampilkan foto lama dirinya bersama Freya. Perlahan, ia mengusap layar itu, lalu menghapus foto itu pelan-pelan. Bukan karena ia membenci Freya, tapi karena ia ingin benar-benar melepaskan. Ia sudah mendapat jawabannya. Freya tidak mencintainya apa adanya. Freya mencintai citranya, bukan jiwanya. Dan cinta seperti itu tidak layak dipertahankan. Ibunya yang menyaksikan anaknya larut dalam kesedihan hanya bisa mendekat dan menepuk lembut bahunya. Kamu anak yang baik, nak. Tapi, tidak semua orang bisa melihat hatimu, ucap sang ibu pelan. Jeffrey menatap ibunya. Di matanya, tak ada air mata, hanya ketenangan yang pahit. Ia tahu, luka ini akan sembuh. Tapi luka karena cinta yang palsu, akan selalu meninggalkan bekas. Di tempat lain,
Jauh dari segala kemewahan dan sorotan publik, Freya duduk di kamar apartemennya yang sunyi. Di depannya terbentang selembar kertas putih. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Bukan melalui email, bukan lewat pesan singkat, melainkan lewat tinta dan tulisan tangan yang kini terasa asing baginya. Ia tahu, surat itu mungkin tak akan pernah sampai. Bahkan jika sampai pun, belum tentu akan dibaca. Tapi baginya, menulis adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan semua rasa sesal yang telah menggerogoti dadanya selama berbulan-bulan. Aku tak meminta untuk kembali, Jeffrey, tulisnya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku sadar, aku telah menghancurkan sesuatu yang indah, dengan kesombongan dan kebodohanku sendiri. Kalimat itu diakhiri dengan titik dan tetesan air mata. Surat itu tidak dikirim, hanya dilipat rapi dan disimpan di laci yang paling dalam. Tapi baginya, itu cukup. Menyampaikan perasaan, meski tak dijawab, sudah menjadi pelipur luka bagi hati yang remuk. Beberapa minggu berlalu, kantor bank perlahan kembali menjalankan rutinitasnya. Tawa para pegawai mulai terdengar, antrean nasabah kembali teratur. Tapi di balik wajah-wajah yang tersenyum itu, luka lama masih membekas, terutama di hati Freya. Ia tak pernah lagi sama. Setiap kali seorang nasabah datang dengan pakaian sederhana, Freya selalu teringat pada seorang pria bernama Jono. Seorang gembel yang dulu hanya ingin membuka rekening, tapi malah membawa seluruh cintanya pergi, tanpa pernah kembali. Musim hujan pun tiba. Suara rintik air membasahi jalanan kota, membungkus langit dengan abu-abu yang sendu. Di dataran tinggi yang sejuk dan jauh dari kebisingan kota, Jeffrey menjalani hidup barunya. Ia meninggalkan kantor pusat, meninggalkan gedung pencakar langit, ruang rapat, dan segala drama yang menyertainya. Kini, ia tinggal di sebuah villa sederhana, dikelilingi pepohonan dan kabut pagi yang menenangkan. Tak ada staf yang melayani, tak ada mobil mewah yang parkir. Yang ada hanya waktu, udara segar, dan kesunyian yang menjadi teman untuk merenung. Selama di sana, Jeffrey sering termenung. Ia akhirnya mengerti bahwa kadang luka terdalam justru adalah jalan Tuhan untuk membuka mata seseorang, agar bisa melihat hal-hal yang lebih penting dari sekadar status dan penampilan. Ia mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Bukan lagi untuk menyamar dan menguji orang lain, tapi untuk belajar dari mereka yang hidup dengan keterbatasan. Suatu hari, saat hujan turun, ia berteduh di bawah emper warung kecil. Di sana, ia bertemu seorang ibu tua penjual sayur keliling. Wajahnya penuh kerut, namun senyumnya hangat dan bersinar. Tanpa tahu siapa Jeffrey, ibu itu menyuguhkan segelas teh hangat sambil berkata, "Gak semua orang punya banyak, Nak, tapi selama kita masih bisa berbagi, hidup ini jadi ringan." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti doa yang menembus jauh ke dalam dada Jeffrey. Ia sadar, inilah dunia nyata. Dunia yang tak mengenal jas mahal, tak peduli pada nama besar. Dunia yang penuh ketulusan, justru di tengah kesederhanaan. Sejak hari itu, Jeffrey memutuskan untuk tidak kembali ke dunia bisnis besar. Ia memilih jalan yang lebih sunyi namun bermakna, membangun sebuah yayasan kecil untuk membantu anak-anak yang tak mampu mengenyam pendidikan. Tak ada gedung megah, tak ada papan nama mencolok. Hanya ruang sederhana, guru-guru berdedikasi, dan semangat besar untuk masa depan anak-anak jalanan. Nama Jeffrey kembali dikenal. Tapi kali ini bukan sebagai pewaris kekayaan bank, melainkan sebagai pria muda yang meninggalkan kenyamanan demi membantu sesama. Wajahnya muncul di media, tapi ia tidak peduli. Dalam sebuah wawancara, ia hanya berkata pelan, "Biarlah orang tahu aku lewat perbuatanku, bukan karena warisanku." Dari kejauhan, Freya hanya bisa menyaksikan semuanya lewat layar ponselnya. Ia membaca berita-berita tentang yayasan Jeffrey, menonton video singkat saat ia memberi sambutan, dan melihat senyum hangat yang dulu pernah menjadi miliknya, kini bersinar di tengah anak-anak kecil yang memanggilnya kakak. Setiap kali melihat Jeffrey di media, hati Freya kembali terguncang. Ia seperti ditikam ulang oleh penyesalan yang tak pernah selesai.
Ia menangis. Bukan karena iri, tapi karena sadar. Ia pernah memiliki pria luar biasa itu, dan telah melepaskannya dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu waktu, ia memberanikan diri untuk datang ke salah satu acara sosial yang diadakan Yayasan Jeffrey. Ia berdiri di antara kerumunan orang, menatap ke arah pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Ketika mata mereka sempat bertemu, Jeffrey hanya tersenyum kecil. Senyum yang sopan, tapi dingin. Bukan senyum rindu, melainkan senyum penutup. Dalam diam, senyum itu berkata, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali." Freya hanya bisa diam, menatap dari jauh. Tak ada langkah maju, tak ada panggilan nama. Hanya air mata yang jatuh pelan, menyatu dengan tanah basah di bawah kakinya. Jeffrey sendiri tak pernah membalas surat yang ditulis Freya. Namun, diam-diam, ia menyimpannya. Ia membacanya berulang kali, bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin memastikan bahwa hatinya benar-benar sudah selesai. Bahwa luka itu tak lagi menyimpan dendam. Bahwa semua rasa sakit itu kini telah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kini, Jeffrey melangkah di jalan yang berbeda. Ia tak lagi mengejar pengakuan, tak butuh cinta palsu, dan tak membutuhkan orang yang hanya hadir saat ia berada di atas. Ia mencari kedamaian. Dan ia telah menemukannya, bukan di balik kemewahan, tapi di tengah keikhlasan orang-orang kecil yang tulus dan sederhana. 1 tahun telah berlalu sejak kejadian yang mengubah segalanya. Kantor cabang tempat Freya dulu bekerja kini tak lagi sama. Struktur dirombak total. Hampir seluruh staf lama telah digantikan. Ada kebijakan baru yang diterapkan dengan tegas. Pelayanan harus diberikan sama baiknya kepada semua orang, tanpa memandang penampilan atau status. Dan tepat di pintu masuk bank itu, kini tergantung sebuah papan besar bertuliskan, "Setiap manusia berhak dihargai." Namun, Freya sudah tak terlihat lagi di sana. Setelah kejadian yang mengguncang hidupnya, ia memilih untuk mengundurkan diri. Bukan karena tekanan dari kantor, bukan karena cibiran dari rekan kerja, tapi karena rasa malu yang terus-menerus menghantui hatinya. Ia merasa telah gagal, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai manusia. Kini, ia menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Freya memilih untuk bekerja sebagai relawan di sebuah lembaga sosial kecil. Tak ada lagi baju kerja elegan, tak ada lagi kantor ber-AC. Namun di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang dulu tak pernah ia temukan. Ia mencoba menebus kesalahan masa lalu dengan memberi perhatian dan kasih kepada orang-orang yang dulu mungkin akan ia abaikan. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan udara terasa dingin menembus jendela, Freya duduk sendiri. Tangannya menulis pelan di buku hariannya. "Jika saja aku dulu menatap matanya, bukan bajunya, mungkin aku masih bisa menggenggam tangannya hari ini." Ia tahu segalanya sudah terlambat. Tapi ia juga tahu satu hal. Jeffrey telah mengubah hidupnya. Dan untuk itu, meski hatinya hancur, ia tetap bersyukur. Di sisi lain dunia, seorang pria berdiri tegap di tengah halaman sekolah gratis yang ia dirikan. Ya, itu Jeffrey. Suara tawa anak-anak kecil memecah kesunyian. Mereka berlari ke arahnya, menyebut namanya dengan senyum polos dan tangan mungil yang menggenggam harapan. Jeffrey membalas senyum itu, tulus, damai, dan penuh makna. Lebih bahagia dari saat ia pernah duduk di kursi direktur sebuah perusahaan besar. Satu anak berubah, masa depan berubah. Ucapnya lembut, sambil mengelus kepala seorang anak yang baru bisa membaca. Kini, orang-orang mengenalnya bukan dari gelar, bukan dari harta, bukan dari latar belakang pendidikan, tapi dari tindakannya. Dari dedikasi dan kasih tanpa pamrih yang ia berikan setiap hari. Jeffrey telah menjadi inspirasi. Simbol hidup bagi banyak pemuda. Bahwa hidup bukan soal pengakuan, tapi soal makna. Bahwa orang hebat bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tapi mereka yang mampu berbagi, bahkan ketika tak punya apa-apa lagi. Dan meski hidupnya kini dipenuhi cahaya dan kebaikan, Jeffrey tak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Bukan karena ia belum move on,
Tapi karena ia ingin terus mengingat satu hal penting. Betapa mudahnya manusia jatuh ketika lupa melihat hati. Itulah pondasi hidup barunya. Sebuah perjalanan jiwa yang kini lebih kuat, lebih tulus, dan jauh lebih bermakna. Kisah Jeffrey dan Freya kini menjadi pelajaran besar tentang bagaimana cinta diuji, bukan oleh kata-kata manis, bukan oleh janji-janji yang indah, tapi lewat sikap. Sikap ketika kita melihat seseorang dalam keadaan terendahnya. Dan dari sanalah kita bisa tahu siapa yang mencintai karena hati, dan siapa yang hanya tertarik pada topeng duniawi. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel YouTube Drama Galaksi Bumi. Dukungan kamu sangat berarti bagi kami, agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena setiap kisah selalu punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah hidup seseorang.